Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala lil Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Imam An-Nawawi bisanadihi fi kitab Riyadus Shalihin bab fil amril muhafadhah ala sunnah wa adabiha, bab tentang hal-hal urusan yang bisa menjaga amalan sunnah dan adab-adabnya. Kemarin 159 ya Pak ya, tentang tak ulang 199 baru nanti 160. As-salis wa an Abi Hurairah, salis berarti hadis ketiga 158 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah, karena ada huruf taukid anna jadi a, ya anna itu jadi la, Rasulullah ya Rasulullah, anna Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua bisa dikatakan setiap umatku yadkhulunal jannah, pasti masuk surga. Ini ada enak kita Pak. Jadi kalau kita masih mamang masih ragu, kita mau kemana ntar Pak ya? Kita ke surga, orang kita makhluk surga. Nabi kita, bapak kita, Abina Adam wa Ummina Hawa makhluk surga Pak. Jadi kita nggak usah ragu-ragu, wah ntar kemana ya? Kullu ummati yadkhulunal jannah, kita Rasulullah SAW bersabda, semua umatku kata Rasul yadkhulunal jannah, pasti masuk surga. Jadi umat Rasul ada guyonan, semua umat Rasul masuk surga. Karena apa? Diciptakan dari tanah. Kalau diciptakan dari tanah liat, ke neraka dulu kayaknya mampir. Illa, kecuali man aba, kecuali man, orang-orang yang di dalam hatinya enggan melakukan ketaatan, enggan melakukan kesolihan, enggan melakukan kebaikan, enggan gitu. Aba, enggan atau enggak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, memangnya siapa yang dianggap enggan itu ya Rasulullah, dianggap enggak mau ya itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Wa man asani, dan kalaulah dia ingkar asani, faqad aba, itulah yang enggan, yang enggak mau. Artinya awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah. Kadang-kadang orang, kemarin kita sudah bahas tentang masuk ke dalam orang yang enggan itu, satu dalam hal ibadah mahdhah, dia nggak mau sholat. Oh ya, saya mas beriman, saya pada Allah, percaya sama Rasulullah, tapi saya nggak sholat dulu dah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan fasikun, orang ini fasik, tapi masih dalam tataran seperti fasikun itu dari kata fasakon, kurma, kemudian dalamnya masih kurma, tapi kulit-kulitnya sudah pecah. Kan kurma kalau kulitnya yang sudah pecah kan harganya lebih murah Pak. Harganya lebih murah. Nah, orang fasik, orang yang mengakui adanya Allah, iman tapi nggak melaksanakan muamalahnya, sholat katakanlah, maka dia disebut fasakun. Kurma dianggap kurma, tetap dianggap kurma, tapi secara kualitas sudah pecah-pecah kulitnya. Nah, itu sama dianggap mukmin tapi tidak sempurna. Kalau bahasa penjualan, itu sudah berkurang harganya, kualitasnya. Nah,
Begitu juga, oh iya dari sini kemarin Pak Marabi, kenapa kita ngomong fasak. Jadi kalau fasakun artinya kurma yang masih dalam bentuk kurma tapi kulitnya itu pecah-pecah, kering, pecah-pecah, fasakun. Tapi kalau ada tasdiknya fasakun, itu adalah gugatan bagi si istri ya. Kemarin sampai situ ya Pak. Jadi kalau bagi suami dia diberikan hak tolakun, menceraikan, bagi istri punya hak ikhtiar fasakun atau fasak tasdid. Kalau fasakun nggak ada tasdidnya, kurma yang pecah kulitnya. Tapi kalau fasakun, fasikun adalah untuk istri, hak istri menggugat suami. Nah, kemarin seperti itu ya Pak. Nah, itulah yang disebut dengan fasik. Kalau fasikun tadi dia sudah dikasih petunjuk banyak, tapi menjumpai maksiat juga banyak. Menjumpai maksiat juga banyak. Jadi yudillu bihi katsira, menjumpai maksiatnya banyak, wa yahdi bihi katsira. Dikasih petunjuknya juga sudah banyak, sudah paham sebenarnya. Oh, kalau apa namanya zina itu haram, tapi masih aja ngeliatin misalnya gitu. Oh, ngambil katakanlah korupsi itu haram, tapi masih paham sebenarnya. Makanya yudillu bihi katsira, perbuatan jeleknya banyak, wa yahdi bihi katsira, dikasih petunjuknya juga banyak. Wa may yudillu bihi, barang siapa yang memilih kepada perbuatan jeleknya banyak, illal fasikun, itu yang disebut oleh orang-orang fasikun, fasik. Jadi sudah dikasih tahu tapi lebih milih ke sana gitu, bukan milih ke sini ya, katakanlah seperti itu. Nah, kalau fasak itu hak istri pada suami ada 3. 1, kemarin sudah kita ceritakan menurut kitab Qurratul Uyun. 1, halangan suami katakanlah merantau, nggak ngasih nafkah lahir batin lebih dari 6 bulan, itu istri punya hak fasak. Atau sebaliknya, istri pergi merantau sampai setahun nggak ngasih lahir batin nafkah, suami punya apa haknya? At-tolak. Nah, ceraikan. Itu yang pertama. Makanya sigoh taklid kita kan 6 bulan tidak nafkah lahir batin, maka boleh mengajukan sigoh, bayar 10.000. Yang kedua, penyakit mental. Boleh laki-lakinya penyakit mental atau penyakit yang sudah tidak bisa menafkah lahir batin, istri punya hak fasak. Kok ada istri yang nggak memfasak? Wah, itu luar biasa berarti Pak. Itu menjadi sedekah istri kepada suami. Itu luar biasa. Kan ada yang sakit suaminya tapi istrinya tetap bertahan, ada juga yang begitu. Yang ketiga, murtad. Salah satu dari mereka murtad, itu sudah hukum Islamnya putus. Jadi boleh. Itu jadi perbedaan fasik, fasak. Kemudian bagaimana kalau kategori taat tadi? Man ata'ani dakhala jannah. Taat itu kalau level kerja itu menurut saya, tapi ini dalam kitab muamalah juga seperti itu. Majmu' al-Fatawa, kitab muamalahnya, level terendah misalkan ibarat karyawan jam 8 jadwal masuk, nah kita jam 8 mepet lah, kurang 3 menit baru datang. Nah itu level terendah. Sholat, nah kayak saya dah sholat udah azan, nah udah muqomat baru datang. Nah itu saya ya, baru berangkat imamnya sudah takbir baru datang ya, itu saya itu ya, sama Yai tadi ya. Ya, level paling rendah ketaatan ya itu sholat ya. Makanya jangan melihat apa namanya, wah masuk tukang ceramah, jangan, tapi lihat ketaatan dia mana yang paling dulu masuk musola atau masjid. Level sedang, nah, misalkan isya jam 8, dia kurang 10 menit, kurang 5 menit, atau ya azan dia sudah di sini. Nah itu level sedang lah. Baru yang level tinggi benar-benar tasawuf,
Itu 15 menit, setengah jam belum azan sudah di sini. Makanya Rizky itu paling tasawuf dia. 10 menit, 15 menit belum waktunya azan. Nah, adik kita Rizky sudah itu tasawuf. Jadi kamu istiqomah itu aja terus. Insya Allah menjadi wasilah ketaatan-ketaatan yang lain. Begitu Pak. Begitu. Ya kayak kita waktu itu wudu, walaupun nggak salat duha, pas bikin wudu. Terus aja wudu. Lama-lama kok cuma wudu doang saya ya. Salat dulu, salat duha 2 rakaat sunnah. Biasanya gitu ya. Jadi seperti itu level-level ketaatan ma'ata'ani dakhalal jannah. Masuknya pun juga sama. Ada murid namanya Malik bin Dirham. Malik bin Dirham ini kaya raya. Punya guru namanya Sofyan bin Uyainah. Bukan Sofyan Ali namanya Pak Sodik. Sofyan bin Uyainah itu gurunya tawadu, katakanlah Umar Bakri lah katakanlah. Udah guru katanya, sudah dikasih ajar, sudah ngerti dia. Udah guru, saya duduknya di paling belakang aja, ngaji di paling belakang katanya gitu. Kenapa Malik bin Dinar? Nanti guru saya kasih sesuatu. Namanya guru setelah dia ngajar, dia duduk paling belakang, bikin rusuh, bikin ribet. Malik bin Dinar, tapi kaya raya. Kenapa? Bapaknya namanya Dinar, penghasil uang, artinya pengusaha. Jadi dia setiap datang taklim ngasih sesuatu gurunya, ngasih makanan, ngasih banyak segala macam. Makanya segala sesuatu yang diperbuat dia, kok salah gurunya, udah guru gitu, udah guru mohon maaf ya ini buat misalnya gitu. Jadi gurunya nggak jadi keras Pak, nggak jadi keras. Nah, apa hikmah dari sini? Hikmah dari sini adalah ketika kita taat kepada guru saja, itu guru luluh. Apalagi kita taat kepada Allah. Wah, saya banyak dosa, tapi ya nggak ikut ngaji lah. Orang-orang nggak jelas kita kan gitu lah. Yahdi bihi kasiro, yudillu bihi kasiro. Tapi ingat, wa may yudillu bihi lal fasikin. Jangan ke arah yang fasik-fasik, kita ke arah yang sedikit lebih taat, sedikit lebih taat gitu. Nah, itu ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang penting di hati kita kan masih pengen kan Pak? Masuk surga masih pengen kan? Nah, pengen banget kan kita ya, pengen banget. Itu taat yang pertama, hadis yang pertama yang kita lanjut. Ar-Rabi an Abi Muslim wakila Abi Iyasin Salamah ibn Amr ibn Al-Waq radhiyallahu anna rajula akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi kiri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pagi-pagi lewat, ada seseorang makan di depan rumahnya bisimalihi dengan tangan kirinya. Faqala kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, kul biyaminik. Wa qala la astati, kata rajul tadi, kata orang tadi, la astati, saya enggak bisa ya Rasul. Faqala Rasulullah, qala la, tidak. Nah, Rasulullah langsung ditegaskan, la, tidak. Istatokta, kamu harusnya bisa. Karena memang secara qodrati ilahiyah manusia itu sudah dibekali kudrah ilahiyahnya positif, tangan. Sesuatu yang positif, yang baik tangan kanan, sesuatu yang negatif tangan kiri. Bahkan dalam hal sedekah pun sampai tangan kiri nggak boleh mendekat, artinya nggak boleh tahu, bahasa perumpamannya begitu. Nah, artinya setiap kita harus memposisikan sesuatu pada tempatnya. Makanya saya catat di sini, ketika orang sudah tidak mau memakai tangan kanannya, faqat aba ilal kibaru fama rafa'aha illa fi. Jadi kalau orang tidak mau pakai tangan kanannya, ada rasa kesombongan di hatinya, ada rasa keengganan untuk tidak mau merubah lebih baik.
Wong kita diajarkan dari mulai masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid. Nah ini asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, masa kita nggak kebaikan gitu. Nah kalau makan, minum, pokoknya yang masuk ke dalam tubuh kita tangan kanan. Pakaian juga gitu Pak, pakaian, baju, celana, lengannya dari kecil sudah kita biasakan tangan kanan dulu masuk, lengan kanan, atau kalau mau pakai kanan, tangan kanan atau kaki kanan dulu. Kalau mau nyopot, melepas, lengan kiri dulu, lengan kiri, kemudian kaki kiri, celana kaki kiri, baru kaki kanan. Begitu juga masuk masjid kan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, pakai sendal kaki kanan, lepas sendal kaki kiri. Jadi sudah dari mulai yang tidak masuk ke badan kita sudah diatur adabnya, sunnahnya oleh Rasulullah. Masa iya makan, Mas kok kidal? Nah, berarti au nasronian, yahudian au nasronian, kembali ke orang tuanya. Kenapa dari kecil bagaimana mengajarkannya? Nah, seperti itu. Kecuali ada kelainan, ada maaf cacat dan sebagainya, itu bisa ditoleransi. Nah itu mengenai mindset. Kalau kita dulu sama orang Arab dulu, kalau musibah, kalau terkena musibah, oh ini jadi bala. Kalau ada sakit, oh ini karena kutukan. Tapi oleh Rasulullah SAW ketika orang sakit, ma min abdin marid yukaffiru dzunubuhu. Siapa yang dikasih sakit oleh Allah, yukaffirun, maka akan digugurkan dosa-dosanya. Illa bisobrin, kalau dia sabar menerima, oh ya sakit ya Allah, menjadi gugur dosa saya dan sebagainya. Makanya orang kalau maaf wafat diberikan sakit, itu sudah pasti dibersihkan. Mindset kita, oh ya dia sakit lama, terus kemudian meninggal, oh dibersihkan dosa-dosanya. Jangan jangan negatif pikiran kita. Nah itu kualat itu, makanya udah dikasih sakit habis itu mati lagi kan. jangan. Tapi image kita atau mindset kita, oh alhamdulillah itu dulu maaf katakanlah berbuat kejahatan, kemudian dikasih sakit, wafat, udah pasti khair. Kenapa? Dikurangi dosa-dosanya. Jadi Islam datang untuk merubah mindset lebih baik, lebih husnuzon. Itu hadis yang keempat atau ke-159. Hadis selanjutnya Al-Khamis an Abi Abdillah, ini yang baru itu. Dari Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Jadi Abi Abdillah, bapak Abdillah itu anaknya Nu'man, kemudian Nu'man anaknya Bashir. Nah, gitu. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la tusawwunna sufufakum. Nah, jadi ini sahabat ketika waktu mau sholat. Rasulullah berbalik. Makanya ini menjadi dalil atau hadis tentang imam. Nah, buat imam nih, sebelum sholat ditunaikan, koordinasi dulu, kondisikan dulu jamaahnya. La tusawwunna sufufakum, meluruskan shaf atau barisan sholat Rasulullah. Nah, boleh kalau di Indonesia kan lurus dan rapatkan shaf boleh, atau dalam bahasa Arabnya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis sholat, boleh min tamamis sholat. Artinya apa Mas? Artinya sawu sufufakum pakai sin, wow, sawu sufufakum
bahasa namanya sowo itu lurus, orangnya lurus terus itu. Saklek. Iya, itu nolai pesantren, gua andel kamu, pesantren dibuang saya. Makanya sowo itu artinya lurus, lurus dengan nada tegas. Sowu sufufakum, luruskan barisan. Ada kadang tambahan wa'tadilu. Kalau besi besar atau di Mekah Madinah sana, sowu sufufakum wa'tadilu, rapat. Nah, bagaimana rapat mas? Dalam hadis takrir. Nah ini kita kadang-kadang menjadi polemik. Hadis takrir, inna ahadana yulziku hatwa mangkibaihi au rijlaihi. Sesungguhnya dari salah satu dari kami, sahabat Rasulullah ketika Rasulullah jadi imam, yulziku menempelkan hatwa mangkibaihi au rijlaihi, boleh menempelkan bahu masing-masing bahu antar jemaah, boleh menempelkan masing-masing kaki au rijlaihi. Tapi supaya adabnya bagus, kok kita kaki misalkan saling nempelin kaki, kok yang satu alergi kaki, ya udah nggak usah ditempelin lagi, minimal bahu aja, bahu ya, bahu sedikit tempelin gitu. Jadi ada dua riwayat, boleh menempelkan rijlaihi, kaki-kakinya masing-masing kaki, boleh juga hadwa mangkibaihi, menempelkan masing-masing bahunya. Tapi nggak harus nempel-nempel juga, enggak. Kenapa Rasulullah menyampaikan ini? Karena ketika di Mekah Madinah penuh, maka di sana empet-empetan gini, empet-empetan gini, jangan seperti itu. Tapi yang penting pernah nempel tetap sekali, atau kakinya pernah nyenggol, udah. Jangan rakaat kedua diinjek lagi. Nah itu jangan. Itu menjadi penggugur kekhusyuan sholat, mengurangi kekhusyuan sholat. Kan ada yang alergi juga, saya gitu, hilang dah konsentrasi, ada yang gitu. Tapi kalau udah biasa, udah ngaji kitab dari Sholihin, santai aja. Jamaah sahabat ini yang ini pengennya nempel kaki, sahabat yang sana pengennya nempel bahu. Udah tenang, kalau dari Riyadus Sholihin namanya Riyadus Sholihin, jalan menuju orang-orang soleh, tenang itu. Nah, tenang. Nah, jadi ada juga yang nempelin agak renggang. Nah itu nggak boleh, seharusnya dua. Kalau sudah bahunya nempel, kakinya jangan nempel lagi, jangan nempel lagi. Geser. La tusawunna sufufakum. Ketika Rasulullah sholat, maka Rasulullah berbalik badan, kemudian melihat minimal satu saf paling depan, dilihat sudah beres, maka belakangnya akan mengikuti. La yukhalifannallah, kalau tidak lurus. Jadi ingat, kalau tidak lurus, bukan kalau tidak rapat. Nah, kalau tidak lurus, la yukhallifannallah baina wujuhikum. Khawatir Allah akan menurunkan perselisihan di antara wajah-wajah kamu. Baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kamu. Maksudnya apa perselisihan tadi? Ya tadi perselisihan. Kok itu renggang? Kok nggak mau kesini? Apa perselisihannya yang datang? Apa dia waktu kemarin kesel sama saya? Nah, gitu ya. Jadi makna dari hadis ini begitu. La yukhalifan. Pas datang, saya datang, kok sebelah sana ada Yai Wasimin, kemarin saya sebelah sana aja. Nah itu nggak boleh Pak, nggak boleh. Karena sholat akan menjadi tadi kesempurnaan sholat kita harus lurus. Mentang-mentang saya mau Pak Ali, kemarin saya berselisih sama Pak Ali sebelah kanan, saya pindah ke sebelah kiri. Wah itu nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Udah, kalau udah sholat hilangin semua. Kalau kata orang non muslim, kosongkan pikiran. Tapi kalau kata kita, kalau kosongkan pikiran, tunggu cicilan motor belum selesai, SPP anak, di rumah dimarahin istri. Jangan kosongkan pikiran, tapi fokuskan pada sholat, fokuskan pada bacaan minimal, fokuskan pada menghadap kemana kita, seperti itu. Kalau orang non muslim kan kosongkan pikiran. Kalau kita nggak bisa kosong, ntar malah sampet. Orang kita disuruh ngisi pikiran dengan
Zikir kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jangan dikosongin tapi diisi dengan zikir, diisi dengan waktu salat berarti saya harus menghadap, berarti saya harus baca ini, baca itu. Jangan dikosongkan. Sambat. Muttafaqun alaih. Hadis ini sangat-sangat sahih, muttafaqun alaih. Makanya berislam ini kita harus bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita syafaati li ahlil kabair. Tenang, syafaatku akan aku berikan kepada min ahlil kabair, orang-orang yang bukan sombong. Kalau kata kiai, kalau kata di sini saya catat kitabnya, kitabus syafaah. Jadi hadis ini datang muncul terucap sama Rasulullah ketika nabi-nabi, rasul-rasul itu dipanggil sama Allah. Yuk seluruh nabi dan rasul masuk sini menghadap. Kemudian masuk ke surga. Utamanya ulul azmi. Jadi yang nabi dan yang rasul. Kalau yang nabi doang kan dia hanya untuk soleh dirinya sendiri. Tapi kalau rasul dia harus menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Nabi dan rasul dipanggil. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad enggak. Loh kenapa? Aina habibi Muhammad, kata Allah kepada nabi-nabi yang sudah hadir. Kemana kekasihku Muhammad? Khatamin nabiyyin, nabi terakhir. Kata Nabi Musa itu nabi yang cerdas dan ngeyel kepada Allah. Kita tahu kalau Isra Mi'raj kita dikasih perintah salat 50 waktu, yang suruh yang ngeyel itu siapa? Nabi Musa. Mat, kata dialognya begini, Mat, umat saya yang gede-gede, yang taatnya lebih banyak daripada umat ente, yang umurnya lebih panjang daripada umat ente, itu aja dikasih cuma 2 kali ibadahnya. Aqimis sholat diduluki syamsi ila ghosakil lail, 2 kali doang, siang dan malam. Lah umat ente dikasih 50, udah pendek, kecil, umurnya singkat, naik lagi sono. Nah, gitu. Nabi Musa itu cerdas. Begitu juga saat dipanggil, lucu nih jawaban Nabi Musa. Aina habibi Muhammad, ya Musa. Di mana nabiku yang paling aku cintai ya Musa, khataman nabiyyin, nabi akhir zaman. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa, arafta ya Allah. Lah kan situ tahu sendiri ya Allah, gitu biasanya. Lucu Nabi Musa itu, ya. Lah situ kan tahu sendiri gitu. Itu kan paling lu sayang bahasanya gitu ya. Lu kan paling lu sayang, sama saya kan enggak gitu. Tanya aja sono gitu. Tanya Nabi Muhammad sama Allah. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Kalau nanti saya masuk duluan ya Allah, siapa yang mengajak umatku masuk surga? Wong umatku ini tadi li ahlil kabair. Kalau makna kitab syafaah itu umatku ini orang-orang nggak jelas, kata Rasulullah gitu. Dalam kitab syafaah itu gitu. Tapi dalam kitab terjemah, umat Nabi Muhammad yang nggak mau masuk surga adalah orang-orang yang sombong. Kan sama Pak, kabair, kibrin, takabur, itu sombong artinya. Tapi oleh kitab syafaah, syarah Imam Zaini Dahlan, ulama kita orang Indonesia, diperhalus. Li ahlil kabair adalah umat Nabi yang nggak jelas tadi. Yo ikut ngaji masuk, ikut maaf karaokean oke, ikut makan-makan oke, ikut ngerumpi oke. Nah, maka Rasulullah syafaati li ahlil kabair. Ya Allah, saya nggak masuk dulu, saya belakangan. Kenapa? Syafaatku nanti akan aku berikan kepada umat-umatku yang nggak jelas seperti kita, ya, seperti kita nih. Luar biasa Rasulullah. Ini kalau diceritain sama kiai-kiai yang tasawuf, ini sedih sebenarnya, cerita ini sedih. Tapi kalau bagi kita ya ketawa-ketawa aja. Bagi kiai-kiai Jawa itu ketawa-tawa ya. Dus Kausar, Dus Baha itu kalau ceritain ketawa-tawa aja ya. Kenapa? Dalam Al-Quran, kul bi fadlillah wa bi rahmatih. Kalau sudah hadir lahir Rasulullah, terutama Rasulullah, wa bi rahmatih. Kalau
kita sudah taat sama Rasulullah, wa bi rahmatik, pasti Allah ngasih rahmat ke kita. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Khulyatul Auliya diriwayatkan, inna min khiyari ummati fi ma naba'ul a'la qauman yadhakun jahran fi rahmatillah. Besok suatu saat jauh sebelum aku datang, setelah aku datang kemudian aku sudah pergi, banyak umatku yang senang, bergembira dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Jahron, karena mereka punya keyakinan, nggak pernah ketemu Rasul, nggak pernah ketemu tabi'in, sahabat, tapi mereka senang, punya keyakinan apa? Fi rahmatillah. Oh, senang kita. Pokoknya kalau kita senang sama Nabi, pasti rahmat Allah dikasih ke kita. Melalui apa? Syafa'atul Nabi, melalui pertolongan Nabi, Pak. Nah, diceritakan lagi dalam kitab Syafa'ah tadi, man asy-syafa'ah. Jadi tidak hanya Rasulullah yang ngasih syafaat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, kita dalam wadah Riyadus Sholihin, tenang Pak. Makanya kita senang. Nanti Maulid Nabi senang kita sama Nabi sholawatan. Jadi jangan sampai kita berislam, beragama, ngaji sedih ya. Ceritain neraka terus di rumah, ada diomelin istri suruh ngomong. Jadi ngaji diceritain neraka terus, ya pusing kalau beragama gitu. Tapi kalau beragama kita senang. Kata guru saya Kiai Syukran Amun begitu, katanya gitu. Jadi senang. Gus Faiz anaknya Kiai Syukran Amun kalau ceramah menyenangkan, enggak pernah ceramah tentang neraka nggak pernah. Tapi bagaimana kita senang dengan ngaji, senang dengan agama kita, bangga dengan Rasulullah kita, kemudian yakin dengan rahmat Allah. Kalau nurutin amal-amal kita ya masih kurang terus Pak. Tapi kalau kita yakin syafaat Rasulullah, kemudian rahmat dari Allah, insya Allah mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, yang benar, yang hak dari Allah.